rekan-rekan Polres Tanah Laut yang lagi bertugas pada hari ini. Juga ya hello pokoknya buat semuanya selamat pagi gitu kan ya. Oke, jadi ini mau memperkenalkan dulu nih pada kesempatan hari ini di Halo Polisi. Pada kesempatan hari ini kita membawa dua narasumber. Yang ini ada Pak AKP Alvin Agung Wibawa SIK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, jabatan beliau ini sebagai Kasat Reskrim Polres Tanah Laut. Kemudian juga ada di sebelah saya ini ada Kanit PPA, yaitu ada Bapak Ibda Sugiarto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, jadi ini sehat-sehat semua Bapak ya, Pak Alvin sehat. Oke, siap. Oke. Jadi ini kita ini sebagai perempuan, ceritanya kita akan membahas terkait dengan perempuan dan anak, tindak pidananya khususnya ya Pak ya. Jadi ini untuk langsung aja nih kita ke narasumber yang pertama. Ini ada Pak AKP Alvin. Silakan Bapak bisa menjelaskan mungkin gimana sih itu tentang Satreskrim di unit PPA khususnya, atau mungkin Satreskrim secara umum, bisa Bapak jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, mungkin saya pertama-tama akan menjelaskan tentang tugas-tugas apa saja sih dari Satreskrim khususnya unit PPA terhadap perkara perlindungan perempuan dan anak. Siap. Itu tugas dari Satreskrim. Ini saya buka dulu ya. Anak dan perempuan ini adalah suatu aset ya, yang menentukan suatu kualitas masa depan negara kita ke depan. Untuk itu, penanganan perkara perempuan dan anak ini harus benar-benar kita lakukan secara komprehensif dan tuntas. Dikarenakan maksudnya komprehensif dan tuntas apa di sini? Baik anak atau perempuan itu sebagai korban ataupun sebagai pelaku, kita harus benar-benar dari awal, dari akar, benar-benar kita tangani dengan baik sekali dari proses penyelidikan sampai dengan putusan, sampai pelaksanaan putusan tersebut. Dikarenakan kalau tidak dilaksanakan secara komprehensif dan tuntas, anak yang awalnya sebagai korban misalnya atau sebagai tersangka, apabila tidak ditangani secara komprehensif itu, nanti kedepannya dia akan perkembangan mentalnya tidak baik. Psikologi berarti Pak ya? Ya, secara psikologi tidak baik ke depannya. Bisa jadi dia malah menjadi pelaku pidana kekerasan dan anak karena tidak puas dengan proses penegakan hukum dan tidak didampingi dari awal. Nah, salah satu tugas kita yaitu dari Satreskrim unit PPA antara lain adalah menerima pengaduan konsultasi yang berkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak, melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan. Selain itu juga memberikan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berarti bisa disimpulkan kalau penanganan terhadap perempuan dan anak ini memang sangat diperlakukan secara khusus Pak ya? Namun di sini terjadi fenomena gunung es. Gimana Pak maksudnya? Banyak perkara yang terjadi di dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual, yang tidak dilaporkan ke kita karena mungkin malu kepada masyarakat apabila perkara ini di blow up, malu juga mungkin di lingkungan internal keluarga mereka. Itu juga nama baik mungkin seperti itu Pak ya. Jadi mungkin untuk perlakuan khusus sendiri yang dilakukan terhadap penanganan kasus tindak pidana perempuan dan anak itu contohnya seperti apa? Khususnya dari awal pendidikan itu didampingi oleh Bapak, Pemsos, Pemsos,
maupun dari psikologinya, itu perlakuan khususnya. Oh, ya, berarti selalu didampingi dalam proses hukumnya. Walaupun itu entah sebagai pelaku, sebagai korban gitu Pak ya mungkin ya. Terus ya, kalau untuk sebagai saksi Pak, apakah didampingi juga atau bagaimana? Iya, untuk sebagai saksi didampingi. Didampingi juga, oh siap. Kemudian saya mau beralih ke narasumber kedua ini, Bapak izin untuk tindak pidana dari perempuan dan anak itu yang mendasari setiap tindakan yang dilakukan polisi, itu khususnya Satreskrim sendiri mungkin ada dasarnya Pak, bisa mungkin dijelaskan? Terima kasih. Jadi dasar kita atau aturan kita untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ada 6 aturan atau undang-undang, bisa saya jelaskan. Untuk yang pertama ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau yang kita singkat dengan KDRT. Itu pasal, kalau undang-undangnya 23 tahun 2004, pasalnya itu pasal 44. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi undang-undang yang mengatur masalah anak yang masih berusia itu di bawah 18 tahun. Undang-undang pidana peradilan anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu juga tentang perlindungan anak. Kemudian undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jadi disebutkan lagi yaitu tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Kira demikian aturan atau undang-undang yang mengatur permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian. Oke. Oke. Banyak banget Mbak ya. Iya, Saya dengar dari tadi kayaknya banyak banget undang-undang. Berarti emang riskan sekali, jangan coba-coba berarti ya Pak ya, kalau misalkan kasusnya terkait perlindungan anak dan perempuan ini berlapis-lapis berarti kemungkinan bisa pidana ya Pak ya, kena pasalnya. Oke, ini saya mau tertarik bagaimana nih Pak untuk di Tanah Laut sendiri, apakah dari tahun ke tahun ada peningkatan kasus untuk perlindungan perempuan dan anak ini Pak, atau tahun ini menurun daripada tahun kemarin Pak? Kalau kita melaksanakan evaluasi ya terhadap data yang kita khususnya untuk di tahun 2020 ini, dari Januari sampai dengan sekarang ada 17 perkara dengan tersangka yaitu 15 orang, termasuk 4 orang anak dan 3 kasus dihentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau dicabut pengaduannya oleh korban dan adanya surat pernyataan damai kedua belah pihak. Jadi kalau kita lihat di sini dari tahun ke tahun sebenarnya perkara ini terus meningkat ya. Dari tahun 2019 juga kalau dibandingkan dengan data bulan sampai dengan bulan Oktober ini kita mengalami peningkatan. Untuk itu penanganan perkara terhadap PPA ini perlu kita ketahui sendiri, itu bukan hanya tugas polisi. Kita harus bersinergi dengan stakeholder, semua stakeholder terkait, termasuk masyarakat sendiri untuk menangani perkara ini. Untuk
kompetensi terhadap perkara ini dari proses pencegahan sampai dengan persidangannya. Jadi apalagi di masa pandemi ini terjadi sebuah tren di mana dengan adanya aturan PSBB tersebut, ya, orang lebih banyak di rumah, keluarga lebih banyak di rumah, dan terjadi penurunan tingkat ekonomi. Itu membuat sebuah stressing di antara keluarga ini dan menimbulkan suatu kemungkinan atau suatu ini untuk melakukan kekerasan tersebut. Jadi ada ketidakstabilan emosi Pak ya, Iya. juga dampak dari terlalu lama di rumah ini. Iya. Oke, baik. Nah kalau misalkan gue sampaikan tadi beberapa kasus, khususnya tahun ini, itu paling banyak didominasi kasus apa tuh Pak? Paling banyak itu KDRT. KDRT. Masalah rumah tangga, baik itu dilakukan oleh suami, itu paling banyak di KDRT yang dilakukan oleh suami ya. Ya. Kalau yang dilakukan oleh istri ada nggak Pak? Sementara belum ada. Belum ada. Belum ada ya. Oke. Oke, lanjut Mbak Nisa. Ini mau bahas lagi, lebih mengupas lagi tentang kekerasan itu sendiri terhadap anak atau dilakukan terhadap istri, gitu kan? Atau mungkin perempuan lah yang melakukan itu terhadap orang, gitu kan? Untuk jenis kekerasan sendiri, apakah kekerasan itu hanya kekerasan fisik yang bisa dipidanakan atau kekerasan verbal itu juga bisa dipidanakan? Jadi ada tiga kekerasan, yaitu kekerasan pertama ada kekerasan fisik, itu ada kekerasan psikis, itu semuanya bisa kita pidanakan. Ada diatur dalam Undang-Undang 23 tersebut. Yes, ya. Dan toleransi. Terus untuk jenis maksud saya tuh bentuknya seperti apa kalau untuk psikis? Kalau selama ini kan yang kita ketahui itu kebanyakan memang kekerasan itu kekerasan fisik yang bisa dipidanakan gitu kan. Iya. Untuk kekerasan psikis dan verbal itu contohnya mungkin seperti apa yang bisa? Pengancaman, Pengancaman, ya. sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas sesuatu karena mentalnya terganggu karena siap. dengan adanya pengancaman tersebut yang dilakukan oleh misalnya kerabat terdekat. Berarti pengancaman itu masuk ke kekerasan psikis ya Pak ya? Ya, pengancaman ini. Jadi pengancaman ada, jadi di dalam proses penyidikan itu kita itu bukan hanya di dalam undang-undang yang telah disebutkan tadi, tapi kita juga di KUHP kita terapkan. Jadi kita bisa masuk ke dalam pengancaman sendiri, pasal sendiri. Cuman kekerasan psikis itu dapat dibuktikan di dalam pasal-pasal tersebut. Oh siap. Berarti tetap ya Pak ya, kalau dalam pelaksanaannya sendiri di lapangan memang harus tetap ada bukti-bukti yang menguatkan gitu kita Pak ya, pakai dari saksi juga. kekerasan psikis itu kita pakai saksi ahli dari psikologi. Oh siap. Terus untuk selama ini di Tanah Laut mungkin sudah ada pernah untuk kekerasan psikis? Rata-rata itu kekerasan fisik. Oh fisik Pak ya, siap. Berarti kalau misalkan apa ya? Ada yang secara verbal menghina perempuan. Nah, iya. Misalkan body shaming misalkan ya. Iya, Misalkan itu lagi in ya. Ya, jadi kayak In. mencela fisik gitu Pak untuk perempuan atau anak. Itu kira-kira masuk di bidang ini juga nggak Pak? Kekerasan atau Mungkin. gimana? Nah untuk itu kita perlu, makanya tadi saya sampaikan, perlu dari keterangan dari saksi ahli dari psikologi. Oh siap. Siap. Apakah keterangan saksi ahli itu nanti menguatkan unsur pidana dari pasal tersebut, hal yang dilakukan, sehingga mungkin dia tidak bisa beraktivitas atau malu melaksanakan aktivitas karena adanya kekerasan psikis itu. Ya kan maksud saya tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya sekarang itu seperti yang Bapak tadi bilang bahwa ini mekanismenya seperti gunung es gitu kan, bahwa banyak yang dilakukan karena mungkin ada alasan malu atau mungkin banyak faktor lah ya. Nah itu apalagi kan sekarang tuh saya pernah lihat beberapa bulan yang lalu itu di TikTok kan sekarang lagi in banget kan, TikTok, Instagram, terus nanti buat video dia bullying sama teman-temannya, padahal semuanya itu yang melakukan adalah anak di bawah umur. Itu masuk ke dalam PPK juga berarti. Untuk dasar undang-undangnya sendiri berarti masuk ke
atau gimana? Tergantung dari duduk peristiwa pidana tersebut. Oh, siap. Apakah nanti ada terkaitannya dengan masalah ITE, saya kira. Kalau hal seperti itu Pak, apakah menunggu ada yang melapor dulu Pak baru ditindaklanjuti, ataukah dari unit PPA ini juga langsung turun tangan gitu Pak? Jadi untuk prosesnya biasanya kita diawali dengan adanya laporan masyarakat, ya, atau sebagai korban kepada anggota Satreskrimnya atau unit PPA. Dan setelah itu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan dengan cara full bucket, interview maupun observasi. Artinya kita melaksanakan gelar perkara untuk menentukan suatu tindak pidana tersebut. Proses sidik apabila ditemukan cukup bukti, selanjutnya proses kelengkapan berkas perkara dilanjutkan proses penyidikan. Apabila berkas perkara sudah selesai diperiksa dan diterima oleh JPU atau jasa penuntut umum, maka tersangka dan barang bukti akan dikirim ke JPU dan penyidikan resmi dinyatakan selesai. Oke. Berarti memang ada prosedur-prosedur jelas Pak ya. Dan yang terpenting tadi ada bukti yang kuat, yang seperti itu. Ya, setiap aduan harus Saksi-saksi. iya ada saksi-saksi, Oke. ya siap. Perlu kita digarisbawahi di sini untuk perkara PPA sendiri di sini, itu kita lebih mengutamakan proses diversi ataupun restoratifnya terhadap perkara tersebut, terutama untuk anak yang di bawah umur 7 tahun, 12 tahun. Oh, ya siap. Jadi kita mengedepankan. Mungkin ini banyak rekan yang belum tahu sih ini maksudnya defensif apa atau restoratif justice itu gimana Bapak? Mungkin bisa jelaskan. Siap di foto diversi ini yaitu penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan atau di luar jalur hukum. Jadi apabila ada suatu perkara atau permasalahan yang melibatkan anak usia di bawah 12 tahun, maka kami yang pertama melakukan suatu pendekatan baik itu kepada korban, kemudian keluarganya, kemudian kalau memang ada dari pelaku, kemudian dari keluarga juga pelaku, itu di ruang atau di PPA kami memberikan suatu ruangan untuk konsultasi. Jadi di situ kita membuka ruang konsultasi, penyelesaian yang pada akhirnya kalau memang disepakati oleh masing-masing pihak itu bisa kita selesaikan. Jadi tidak harus lewat jalur hukum atau ke sidang pengadilan untuk penyelesaian perkara. Jadi penyelesaian perkara secara mungkin sampai ke sidang itu tuh intinya itu adalah merupakan penyelesaian perkara terakhir gitu ya, Bapak ya. Setelah dilakukan diversi. Terus untuk ini khusus anak ya. Oh, khusus anak, siap. Selalu. Oh, ya siap. Berarti kalau dilakukan oleh perempuan dan mungkin sudah agak berusia di atas 12 tahun berarti langsung dilakukan proses secara hukum gitu Pak ya? Iya, kita langkahnya seperti itu. Oh, yes, Jadi ya. kalau memang ada dari pihak-pihak yang menginginkan itu penyelesaian, kami istilahnya akan mengumpulkan dari pihak-pihak yang berkaitan. Jadi nanti kita tanyakan. Jadi kalau memang ada kesepakatan antara mereka atau pihak yang lain juga,
itu kita utamakan yang kesepakatan. Ya berarti dari pihak Satreskrim ini sudah berupaya nih Mas David, jadi bentuknya sudah memberikan layanan konsultasi ketika ada suatu masalah yang terjadi terhadap anak di bawah 12 tahun dan dilakukan proses diversi secara berapa kali itu Pak bisa dilakukan diversi atau gimana? Tergantung apabila telah tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila sudah terjadi kesepakatan, akan dilakukan proses diversi. Oh, siap. Kedua belah pihak ini yang utamanya siapa nih Pak? Apakah langsung orang tua? Kan kadang ada pihak keluarga yang ini teruskan saja, ada yang damai saja. Nah, utama adalah ini kan anak-anak, kedua belah pihak dari mungkin orang tuanya. Oke. Iya Kalau sih. tidak ada orang tuanya mungkin wali yang paling terdekat. Siap. Jadi selain itu yang di bawah 12 tahun, itu perkara itu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi kita usahakan proses diversi. Jadi ketika itu dilakukan oleh seorang residivis atau pengulangan tindak pidana yang berkali-kali, walaupun oleh anak, tetap harus dilakukan secara hukum Pak ya? Jika itu dilakukan oleh residivis. Ya, tapi kita utamakan dulu diversi di sini. Oh, tetap diversi, selalu diversi ya. Itu yang di bawah 12 tahun. Sih. Di atas itu Pak langsung diproses berarti. Iya, tergantung Mas. Tergantung perkaranya gitu. Maksudnya apabila penanganannya putusannya itu ancaman hukumannya di atas 7 tahun, kita biasanya kita akan lanjutkan. Apabila di bawah 7 tahun, maka kita ancaman hukumannya maka kita akan usahakan dulu proses diversi tersebut. Oke, baik. Ini terkait perlindungan Pak. Tadi kan kita bahas beberapa pemaparan terkait menindaklanjuti kasusnya Pak ya. Kalau untuk perlindungan sendiri Pak, apakah ada bentuk perlindungan khusus, misalkan korbannya dievakuasi kemana atau bagaimana dari pihak kepolisian sendiri? Bagaimana? Untuk korban ya. Jadi untuk korban kalau memang ada laporan itu kita lihat korban itu misalkan korban pencabulan ya atau persetubuhan anak di bawah umur. Nah, korban itu kita melayani di tempat kita kan ada poluan juga Pak ya. Ya, jadi yang pertama itu dilayani di poluan, kemudian kita lanjutnya nanti kita minta pendampingan dari Peksos atau pekerja sosial itu, itu untuk pendampingan. Kemudian juga nantinya kalau memang kondisi korban itu kemungkinan ada terpengaruh psikis atau apa, itu nanti kita mintakan ke PKP 2B ya. Itu nanti didatangkan psikolog. Psikolog. Jadi korban nanti di sama saksi yang psikolog ditangani lebih khusus Pak tentunya Pak ya. Khusus lagi. Oke, dan melibatkan instansi-instansi atau pihak profesional yang lain ya. Oke, baik. Kalau memang sakit atau menderita apa nanti dari pihak rumah sakit bekerja sama juga. Oh iya, berarti kalau misalkan yang sakit fisik kerjasamanya dengan dari rumah sakit baik kesehatan. Kalau psikis berarti dihubungkan dengan psikolog. Oke, baik. Apalagi anak sih ya, kalau anak tuh biasanya sekali terjadi suatu entah kekerasan secara fisik atau secara psikis gitu kan, pasti ada traumanya untuk kedepannya. Ya itu tadi kembali kepada negara itu sudah sangat melindungi anak itu karena sebagai aset negara di masa depan gitu kan ya. Jadi memberlakukan secara khusus dengan proses diversi dan lain-lain gitu ya. Oke. Dan memang apa namanya seperti yang disampaikan tadi ya, yang namanya kita bicara di bawah 12 tahun Pak ya, untuk penanganan kasus itu ya, dan anak-anak, dan tentunya menangani hal traumatis seperti itu perlu penanganan khusus. Lanjut. Jadi kita langsung kembali lagi ke pembahasan terkait dengan perempuan dan anak. Untuk mohon izin ini tadi seperti yang kita bahas sebelumnya itu Mas ya, terkait dengan penanganan perempuan dan anak itu sendiri.
Kalau beberapa saat lalu itu saya ada membaca artikel terkait dengan catcalling. Ya, benar banget tuh Pak. Itu kan terkadang kan, apalagi kalau misalnya orang tersebut adalah seorang pendatang di daerah tersebut dan diperlakukan orang sekitarnya seperti itu, kemudian dia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut, mungkin pokoknya ke Polres. Setelah itu tindak lanjutnya apakah itu bisa ditindaklanjuti atau bagaimana? Makanya untuk catcalling itu, jadi proses penyidikan suatu tindak pidana itu oleh penyelidikan. Kita laksanakan penyelidikan terhadap perkara tersebut, kita melaksanakan BAI, interview, kemudian dari hasil interview tersebut nanti akan menentukan apakah proses tersebut ada unsur tindak pidananya. Di proses penyelidikan itu kita sudah berkoordinasi mungkin dengan saksi ahli, dengan kejaksaan, dengan stakeholder terkait lah. Kemudian apakah ada tindak pidananya? Kalau sudah ada tindak pidananya, kita naikkan ke proses sidik. Di sana nanti baru kita melakukan pemeriksaan permasalahan termasuk saksi ahli. Jadi kan itu sangat mengganggu ya menurut saya kan. Bagi perempuan ya? Iya. Benar-benar itu sangat mengganggu lah, sama juga body shaming juga kan. Sampai kadang tuh kan ada itu beberapa orang mungkin padahal nafsu makannya memang sangat tinggi gitu kan, 3 kali sehari karena nanti ada body shaming, seseorang mengatakan hal-hal yang kurang menyenangkan, akhirnya yaudah saya nggak makan dulu aja gitu kan. Biasanya kita juga melibatkan memeriksa saksi ahli, itu ada saksi ahli bahasa. Oh siap. Maka misalnya termasuk pidana, saksi ahli pidana dan saksi ahli psikologi. Ya dari psikologi. Jadi nanti akan diperiksa ketika psikologinya itu terguncang atau memang ada apakah bahasanya juga. Oh siap, oke. Jadi baru nanti ketika itu nanti unsur-unsurnya terpenuhi, barulah dilakukan tindak lanjut ke proses hukum gitu ya. Tadi sebelumnya saya dengar Bapak menyampaikan di unit perlindungan perempuan dan anak ini juga menerima konsultasi juga Pak ya. Nah, selama ini apa sih Pak yang paling sering ditanyakan ataupun orang yang datang untuk berkonsultasi itu kira-kira apa sih yang sering mereka tanyakan Pak? Yang sering mereka tanyakan itu biasanya masalah proses hukum gitu. Mereka menanyakan biasanya mereka berkonsultasi masalah misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Bisa nggak di proses lanjut kepada suaminya? Tapi banyak di sini Mas, perlu saya garis bawahi di sini, banyak perkara yang dia melaporkan KDRT suaminya, kemudian setelah proses berjalan dia minta berhenti, prosesnya kita cabut. Karena kan mungkin suaminya ini yang memperoleh penghasilan, nafkah, udah anaknya, kemudian dia banyak sekali kita nemukan perkara. Makanya sebelum kita menaikkan proses lidik ke sidik tersebut, kita pastikan dulu kepada korban ini supaya perkara ini tidak dicabut. Sudah yakinkah apakah benar-benar yakin gitu ya? Tapi kalau misalnya tadi minta ditarik atau dicabut kasusnya bisa ya? Bisa. Tapi repot berarti prosesnya. Agak rumit gitu ya. Karena udah jalan ya prosesnya. Oke, itu banyak Pak kayak gitu Pak? Banyak. Prosesnya sudah sidik, mungkin baru kerasa ya. Masih sayang, pikir panjang. Masih sayang, ada perasaan masih sayang. Terus dari faktor ekonomi juga berkurang karena tidak ada penghasilan, karena suaminya mungkin kita periksa, kita sidik, kemudian kita cabut. Jadi sebenarnya banyak yang datang konsultasi, bertanya dulu Pak ya? Iya, karena faktor emosi nih biasanya dia emosi di awal kan belum proses Pak. Bagaimanapun saya minta proses lanjut sampai ke, tapi kemudian setelah
berapa lama, kemudian konsultasi mungkin dengan keluarganya. Akhirnya dia mau cabut. Oke, Jadi itu banyak. alasan terbanyak tadi karena faktor ekonomi tadi ya. Karena yang siswa menyadari si suami ini sumber ekonomi utama, kalau dilaporkan ya terdampak juga. Iya. Itu berarti gimana Pak? Kalau udah ditarik berarti kepolisian nggak bisa meneruskan lagi, udah gitu aja. Biasanya nanti kita akan koordinasi juga untuk melaksanakan SP3. SP3 ini ada beberapa tahap. Sama itu dengan pergelar perkara. Baru kita bisa cabut perkaranya, penghentian penyidikan. Oke. Ada lagi nggak Pak? Kalau misalkan yang sering konsultasi selain bertanya terkait kekerasan ada di rumah tangga, ada lagi nggak? Selain itu? Paling banyak sih itu. Paling banyak itu ya. Mungkin konsultasi kekerasan pada anak? Ada juga, tapi paling banyak kekerasan dalam rumah tangga yang kita ini. Oke, berarti menurut Bapak di Tanah Laut sendiri masih riskan sekali Pak ya? Iya. Banyak kekerasan dalam rumah tangga? Iya. Perlu saya sampaikan juga di sini, mungkin kepada ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu yang paling dekat sama anaknya. Jadi ada beberapa perkara yang kita temui di sini. Anak ini mengalami kekerasan seksual oleh orang tua laki-lakinya. Kemudian karena ada ancaman fisik, ancaman psikis, beberapa mungkin ada ancaman nanti mungkin orang tua perempuannya akan disakiti atau dianya sendiri akan disakiti. Akhirnya anak ini tidak melaporkan perkara tersebut kepada ibunya. Nah, sebagai seorang ibu harusnya peka. Apabila anak ini telah mengalami kekerasan seksual, pasti dia akan mengalami perubahan, baik sikap, perilaku, maupun fisik ya. Nah, ada juga kita temukan di sini anaknya sudah melapor ke ibunya tidak, maksudnya tidak merespon dengan baik, tidak percaya, tidak mungkin orang tua laki-laki kamu seperti itu gitu. Namun setelah ini berakumulasi terlalu sering, akhirnya ibunya dan menemukan bukti-bukti baru percaya dan baru melaporkan ke kita. Oke, dengan pola-pola seperti itu Pak, dari kepolisian sendiri ada tindakan seperti apa Pak? Apakah mungkin ke lapangan melakukan edukasi? Kita melakukan edukasi pencegahan ya pada lapangan dari PPA sendiri terkait dengan perkara terkait PPA ini. Itu kita rutin melaksanakan. Oke, itu gimana Pak? Ini masa pandemi ini tetap turun Pak? Tetap melakukan edukasi juga ke lapangan? Tetap kita tetap perlu melaksanakan edukasi. Oke. Apakah itu terjadwal Pak? Jadi kita melihat tren Mas. Mungkin di daerah mana sih yang lebih sering terjadi? Mungkin di situ kita akan merutinkan kegiatan tersebut. Gitu. Oke, berarti tadi kita tidak terlalu jelas ya, mungkin daerah mana ya sebenarnya. Oke, baik. Ya itu juga pesan-pesan buat seluruh orang tua ya, bahwa edukasi dini terkait dengan mungkin maaf seks, kemudian tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh orang selain dirinya, gitu kan, itu perlu banget gitu ya. Jadi jangan 2020 jangan menganggap hal-hal seperti itu tuh terlalu tabu. Itu memang perlu diketahui oleh anak itu sendiri gitu loh, mulai dari usia dini sampai dengan dia sudah menginjak dewasa. Jadi mulai kecil dia sudah tahu, kamu kenapa nggak boleh, itu kata mama aku nggak boleh, setidaknya dia bisa membela diri seperti itu gitu kan. Calon mama. Jadi pesan-pesan buat seluruh warga di Tanah Laut khususnya gitu kan ya, jangan sampai terlalu gegabah ya, kalau sekarang sih bentuknya seperti itu, jadinya gegabah. Apalagi mungkin yang misalkan orang tua ibunya sering keluar rumah, yang jarang di rumah ya. Karena ibunya juga kerja, begitu bapaknya sudah tidak kerja, maksudnya istirahat dan pekerjaannya di rumah, dititipkan kepada orang tuanya. Siap. Jadi ada kemungkinan gitu kan. Serem juga ya. Iya. Iya sih, kadang itu bahkan orang tua paling banyak itu terjadi sama orang tua tiri. Oh siap. Ayah sambung mungkin seperti itu rasanya ya. Oke, walaupun mungkin tidak semua, tapi beberapa kasus yang diterima seperti itu Pak ya. Beberapa kasus dari kita yang kita tangani selama ini kita lihat gitu. Oke.
Kalau bicara ancaman hukum nih Pak, berapa lama sih Pak sebenarnya yang bisa dikenakan terhadap orang atau tersangka yang melakukan? Maksimal bisa 15 tahun Mas. 15 tahun Maksimal. Di Tarasalat sendiri sudah ada Pak? Belum ada. Yang sampai mencapai hukuman seperti itu? Belum. Sampai ya? Oke, semoga tidak terjadi. Itu sudah parah sekali berarti kan Mas ya. Oke, baik. Ini kalau kita ke narasumber selanjutnya mau dengar nih dari Oh iya langsung nih. Gimana nih Pak? Saya mau tanya juga tanggapan Bapak terkait dengan adanya kasus-kasus di Kabupaten Laut ini kurangnya di mana sih gitu? Iya nggak? Iya. Ini kurangnya di mana sih? Bagaimana sih kemungkinan untuk meminimalisir terjadinya gitu kan? Atau gimana? Terima kasih. Jadi untuk kami unit PPA ya, unit penanganan perempuan dan anak ini, kami sedang menangani 4 perkara ya. 4 perkara yang masih dalam proses. Perkara-perkara ini yang 1 pencabulan, kemudian persetujuan anak itu ada 2. Jadi dalam proses ini korbannya anak ya, masih di bawah umur. Kemudian untuk pelaku ini masih ada hubungan dengan keluarga 2, satunya itu sebagai teman dekat atau sekarang istilahnya pacar. Nah, itu sekarang kita tangani perkara anak. Kemudian ya dari unit PPA kami mengharapkan kalau kepada warga kami minta tolong untuk membantu ya. Jadi masyarakat umumnya untuk membantu melaporkan peristiwa tindak pidana khususnya perempuan dan anak. Jadi silakan kalau memang mendengar ataupun nantinya melihat langsung, silakan langsung melapor untuk selanjutnya kita tangani secepat mungkin. Kalau untuk lapor gitu Pak, apakah identitasnya dirahasiakan Pak? Oh iya wajib. Wajib. Pasti dirahasiakan Pak ya? Karena kan mungkin ada kekhawatiran. Prosesnya juga semuanya tertutup. Tertutup. Amat itu tertutup. Sampai persidangannya pun tertutup. Oh gitu. Iya, tadi tidak kita ekspos ya. Jadi masalah anak ini sangat tertutup, tidak dilindungi ya. Oke, sama dengan laporannya. Oke, baik. Berarti untuk rekan dengar Human FM yang sedang menyimak siaran ini, apabila memang ada menerima aduan dari anak ataupun memang menemukan indikasi kasus seperti itu pelanggaran terhadap perlindungan anak ataupun perempuan, bisa langsung melapor ke Polres Pak ya? Benar. Unit apa Dan unit PPA. Unit PPA. Dan jangan takut bila mungkin takut terblokir. Kita penanganan kita sangat tertutup. Dan penanganan kita sejauh ini kita terus memperbaiki pelayanan kita dengan baik. Dengan misalnya kita sediakan poluan yang selalu siap untuk berkonsultasi, pemeriksaan. Karena kebanyakan memang untuk perkara misalnya yang dialami oleh perempuan, dia akan mau bercerita kepada seorang perempuan. Termasuk juga anak apabila terjadi kekerasan seksual, misalnya anak itu perempuan, kan rata-rata paling banyak di sini korbannya perempuan. Dia akan mau menceritakan kepada yang perempuan. Sampai ruangan PPA-nya sendiri itu pun kita dekorasi dengan semenarik mungkin supaya suasananya tidak seperti di kantor polisi. Supaya homey ya. Ada boneka, ada ini. Luar biasa sekali berarti. Dan petugasnya sangat ramah sekali di sana, Mas. Luar biasa sekali berarti. Dan petugasnya sangat ramah sekali di sana, Mas. Oke. Ya. Berarti memang dibuat senyaman mungkin Pak ya. Namun tadi poinnya adalah jangan takut untuk melapor Pak. Jangan takut.
sebenarnya untuk semua kasus jangan takut ya Mbak, untuk laporin aja. Karena itu tuh secara tidak langsung sebagai bentuk tindak lanjut perencanaan kita di masa akan datang. Iya. Seperti itu ya. Dan itu bentuk kepedulian nyata kita sebagai warga negara ya, kalau melakukan pelanggaran jangan diam, laporkan saja biar laporkan saja. Yang harusnya laporkan saja. Oke, kita sudah hampir di penghujung acara nih Mbak Nisa, mungkin kita persilakan bersama kita untuk memberikan statement pamungkas. Oke, langsung aja saya persilakan kepada Pak Alvin sebagai selaku Kasat Reskrim untuk memberikan conclusion pada hari ini. Ya baiklah, mungkin sebagai saya menyampaikan kepada seluruh pendengar agar benar-benar kita sama-sama bersinergi, berintegrasi dalam hal pencegahan maupun penindakan terhadap perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita sama-sama kita tangani. Karena perlu kita ketahui di sini, sepertiga dari penduduk Indonesia, yaitu penduduk Indonesia 260 jutaan ya, sepertiganya sekitar 80 jutaan itu adalah anak-anak. Itu yang akan menentukan nasib bangsa kita ke depan adalah kualitas dari anak-anak tersebut. Untuk itu mari kita sama-sama menjaga, baik mengedukasi anak-anak tersebut sehingga anak-anak dan perempuan menjadi suatu berkualitas ya untuk menghadapi masa depan. Dan selanjutnya jangan takut, sekali lagi jangan takut untuk melaporkan segala, atau hanya sekedar konsultasi ke tempat kami, jangan takut. Jangan takut datang ke kantor polisi gitu, tanpa biaya sedikit pun. Saya jamin tanpa biaya sedikit pun. Kadang kan takut masih ada stigma-stigma di masyarakat ini, nanti keluarga ya, tidak ada sama sekali. Ataupun misalnya takut ke tempat kita, silakan mungkin hubungi nanti nomor telepon kami, silakan menghubungi. Nanti kita yang sekedar mungkin ingin konsultasi hanya sekedar ingin konsultasi, kita yang datang ke tempat bapak atau ibu pendengar gitu, yang mohon izin mungkin ada nomor telepon yang bisa di-sharing, mohon izin Bapak. Iya, nomor izin 0852 48 59 67 84. Oke, itu untuk nomor yang bisa konsultasi, lapor, konsultasi yang diceritakan, gitu kan ya. Karena juga Polri itu sebenarnya ya sebagaimana kita ketahui sebagai agen pemecah masalah ya. Jadinya segala jurusan gitu kan. Terus kemudian untuk aduan-aduan kalau misalnya juga bukan terkait dengan perempuan dan anak, bisa juga langsung aja gitu ya. Tindak pidana lain mungkin ada melihat hal-hal yang mencurigakan atau apa, itu kan juga sebagai bentuk kewaspadaan sendiri terhadap kita. Mungkin saat ini bukan kita gitu kan, orang lain gitu kan. Cuman tidak menutup kemungkinan ke depannya. Alangkah baiknya ketika kita lebih baik untuk berwaspada terlebih dahulu gitu kan. Oke, setuju sekali ya Mbak Nisa, seperti Pak Alvin sampaikan tadi, ini kerja kita bersama ya, benar, untuk mengantisipasi, apalagi untuk perlindungan anak ini seperti Bapak sampaikan tadi Pak Alvin, generasi penerus Pak ya. Iya benar. Ini aset kalau negara. Aset negara juga, jadi jangan sampailah hal buruk terjadi dengan generasi penerus kita. Nah, prinsipnya di sini no one left behind. Oh, no one left behind. Tidak ada yang ditinggalkan ya. Yang kita dalam ini yang tertinggal. Siap, semuanya start. Siap. Setuju sekali. Oke, Mbak Nisa. Jadi intinya penting bahwa edukasi yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan. Jadi ini partisipasi dari seluruh masyarakat, orang tua, pemerintah dan semuanya agar masa depan dari Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Laut itu jauh dari hal-hal yang kurang baik gitu ya. Oke. Polres Tanah Laut ikhlas melayani, tulus meneguri. Bertemu lagi di Jumat depan insya Allah. Siap. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sudah mau delegasi Bapak dan Gada. Demikian waktu bersama kita dalam program Talk Show Halo Polisi edisi Jumat 9 Oktober 2020. Atas nama pejabat tugas saya David mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Sampai jumpa di Talk Show Halo Polisi Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.